Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita Medan? Ini bulan puasa sudah Ramadan. Aku sebenarnya nengok hari ini, dia tahu menyesuaikan suasana ya. Jadi kalau sudah kan bulan Ramadan ini, dia tuh Assalamualaikum. Kayak ustaz-ustaz aku tengok kan. Iya bang. Berwibawa bang. Pasti sekali ya. Kental kali. Memang iya. Kalau tengok Idrus, tengok tuh gejayanya kan. Iya. Awalnya masuk sampai preman terus kan begini ya, baju kaos. Iya. Ya kan? Jadi bang itu melambangkan daerah masing-masing bang. Karena si Idrus ini adalah ikon Aceh. Nah, tengok di belakang masjid. Kayak masjid lah aku rasa itu. Kantor wali kota itu. Oh, udah jadikan masjid aja kantor wali kota tuh. Supaya nggak marah-marah dia sama wartawan. Gitu ya. Kantor wali kota Medan itu. Iya. Tapi dengan kau sebagai foreground, terus nampak bagaimana wajah kau tuh. Itu orang sejuk hatinya. Begitu masuk sini nengok muka Bobby gak sejuk lagi hatinya. Tapi kalau nengok gaya Jaya sama Madi, itu udah memang terserah orang. Gaya pakai topi kan gitu ya. Betul bang. Iya. Ini dua-dua orang teater itu bang. Mereka tuh main teater dua-dua. Bukan gambar apa baju kaos itu ya. Itu lah bang. Gambar muka orang di telapak tangan, di apa? Di punggung tangan. Oh, gitu. Oh, mantap. Boleh, bagus tuh. Ada dua biji, Jai. Kayak gitu. Enggak, ada 5 dia, ada 5 dia. Bagus lah, Jai. Aku rasa ada kalau dicetak gampang lah itu. Ada 5 lah. Ya. Kita pakai itu. Kalau dicetak sedang di belakang cak. Jaya bisa nyablon itu Jaya. Ya? Jaya bisa nyablon. Oh iya. Nggak bisa Jaya. Tahun Ya, baru ya. punya belum tuh. Ya, kau bikin lah MPC ini. Nggak usah payah-payah, taruh aja wajahnya 5 orang kita kayak gini. Nah, Iya. 5 orang lah. Mantap. Udah. Bisa edit itu situ. Zaman sekarang kan udah gampang. Edit aja cetak. Iya, sekarang tinggal ngambil dari Google, udah jelas gambarnya. Jadi gimana puasa di Medan, Bang? Apa ini Ya. apa di Jaya? Ya, biasalah. Kalau Komat tetap Amaliun tetap pusatnya kuliner. Puasa. Bubur merah jam 5 udah habis, bubur pedas jam 5 udah habis, semua makanan ada di Medan, nggak ada yang nggak. Apa aja mantap, makanan ya. Arab pun ada sekarang, makan Yaman juga ada. Aku Jai ada additional produk tambah untuk khusus bulan puasa. Jadi alhamdulillah tanggapannya luar biasa juga. Jadi Apa itu ada yang makanannya? khas itu bubur kanji Aceh. Jadi barusan Kak Rosmawati Lubis. Iya, tahu. Dia pesan dari Pondok Indah baru order di bulan jauh kali lah Kak tua. Kalau udah sur pula gimana pula katanya ya kan. jadi ada timpan, ada apa bubur kanji, rumbi. Nah, yang lucunya apa? Yang lucunya itu kan lontong dan soto kalau sore itu kan kurang. Yang ada kan untuk bukaan. Ternyata pagi-pagi banyak juga itu orang order yang nggak puasa itu kan, yang sakit segala macam. Kita layani juga pakai GoFood. Jadi di antara makanan itu di Medan itu selain soal makanan untuk buka puasa itu rupanya bulan puasa ini tinggi juga orang. Wartawan pun tinggi, demonya. Di demonya siapa? Si wali kota. Dua kali, 2 trip di demo, 2 hari berturut-turut. Apa pasal? Pasalnya itu ya wartawan mau wawancara, doorstop, itu wawancara langsung. Nah kemudian oleh Mas. bukan Satpol PP. Dilarang, jangan di situ, tidak bisa. Jumpa wali kota di situ, tidak bisa keluar. Kan orangnya wartawannya bilang, wah ini kan kami menjalankan tugas begini. Mundur Satpol PP. Muncul polisi, gitu juga sama, larang, tidak boleh. Polisi tak sanggup juga melawani wartawan ini kan, dikaitkan ke undang-undang pers, ada pasalnya pidana, menghalang-halangi tugas jurnalistik dan sebagainya. Nah gitu kan, ada pidananya 2 tahun, ada dendanya 500 juta. Polisi masuk pas pampres, ini dia tegas-tegas. Mau dia mintanya tuh apa namanya? Rekaman, foto-foto tidak boleh, semua segala macam, diusir. Nah inilah yang membuat wartawan ini marah. Bukan, Madi. Teringat aku kalau pas pampres tak terikat oleh dengan undang-undang tadi. Makanya wartawan mundur. Undang-undang pers siapa pun kena itu. Ini mau digugat ini. Iya.
mau dilaporkan. Undang-undang pers itu dia di atas. Pampres pun bisa digugat. Ini mau dilaporkan. Ini apa kemarin demonstrasi yang kemarin yang kedua, Bang. Udah dibilang itu bahwa wartawan yang diusir itu didukung untuk segera melaporkan semua ngaman. Ya, itu harus laporkan itu. Aku mendukung itu. Aku mendukung. Cerita soal Abu Nawas. Jadi Abu Nawas ini bilang sama pengawalnya, aku mau tidur, jangan ada yang mengganggu aku. Kalau ada yang mengganggu aku, pukul. Perintah ya? Hah? Perintah. Tidurlah dia. Atau pengawalnya di samping dia berdiri pakai tongkat, jangan ada yang ganggu. Jangan ada yang ganggu. Nampak lalat di kepala kawan tuh, dipukulnya. Kenapa lalat yang mengganggu? Kan aja lagi tidur. Iya. Anggap lalat, dipukulnya mana urusan sama dia. Kalau lalat, tapi kalau orang kurasa mungkin maksud raja itu kan yang benar. Cuma kadang-kadang dalam pelaksanaan tugas itu orang itu terlalu berlebihan. Jadi aku lihat gini juga, Madi. Tadi aku baca juga di intipnews.com. Menarik juga itu ulasan tentang kejadian yang baru kita cerita. Nah, justru wartawan datang ke tempat itu kan bukan mau ikut buka puasa. Jadi kadang-kadang kesannya jadi nggak enak. Seolah-olah mau rame-rame ke sana mau ikut bareng buka puasa sama rombongan wali kota. Sebetulnya kan wartawan datang ingin meliput acara itu. Ya kan mau dipublis. Nggak gitu. Terus wartawan mau konfirmasi, ditugaskan oleh Pemretnya untuk konfirmasi soal Disdik, Dinas Pendidikan itu honor guru, honor apa belum dibayar. Sudah dijanjikan. Satu. Yang kedua, ada beberapa masalah-masalah lain di Disdik. Tapi tidak dijawab, jawabannya diusir. Nah, kalau soal makan malam itu sesudah terjadi demonstrasi, marah-marah wartawan mengatakan bahwa Bobi, pakai poster, Bobi itu adalah wali kota rasa presiden dan lain sebagainya. Oh, bagus. Panglima Talam dan lain sebagainya. Apa namanya? Pas Pampres jangan berlebihan. Ada undang-undang, kami juga dilindungi undang-undang, seperti itu. Nah, kemudian sorenya melalui Persatuan Wartawan Pemko Medan, ketuanya, diajaklah wartawan buka puasa. Yang marah-marah, wartawan yang marah-marah tadi diajak buka puasa. Langsung sorenya gitu? Ya langsung sorenya. Padahal waktu didemonstrasi minta ketemu dengan Bobi nggak mau ketemu. Tapi dimintanya wartawan untuk buka puasa. Ada PWI juga, ada SMSI, ada Aji nggak mau datang. Waktu pertemuan itu, demonstrasi tidak setuju itu. Ketika dia mengkritik ini, tiba-tiba diajak makan bersama, selesai gitu loh. Ya, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Nah, itu yang aku tulis itu. Jadi pikir si Bobi itu kayak yang dipikirnya itu. Nah, itu dia. Nah, itu begini. Dia pakai filosofi Minang. Kalau mengikat orang dari parwi katanya. Iya, betul. Jadi kalau udah perut kenyang, ada lagi cerita. Tidur. Demokrasi ala perut. Oh iya, betul. Adi, dalam kasus seperti ini, apakah semua wartawan, semua artinya dari organisasi wartawan bersatu enggak? Enggak lah, bersatu dia. Enggak, Bang. Karena organisasi wartawan ini kan cuma 3, Bang. PWI, AJI, sama IJTI. Jadi yang terlibat ini siapa nih yang terkena wartawan? Wartawannya sebetulnya wartawan yang mendukung dia, wartawan dari Pemko Medan yang mendukung dia, yang mendukung waktu pencalonan adalah Tribun News Medan. Ya, dia kan wartawan yang bertugas di kantor wali kota kan? Ya. Ya, biasa gitu, Bang. Ada petugas ya. Dan wartawan Tribun itu sangat mendukung Bobi pada saat pencalonan. Tim sesnet ke apa? Dari Tribun. Jadi Bang, ini begini, solidaritas Bang. Kita berlima, kalau Abang ditolak masuk, kami berempat pun marah juga. Iya. Sampai gitu. Jadi banyak solidaritas, mungkin agak kena ke pribadi, jadi tidak ke organisasi. Bisa aja mungkin, kalau ke PWI, belum tentu ketua PWI-nya juga mendukung. Itu sering begitu. Iya. Karena kedekatan dia misalnya. Jadi hal ini lebih banyak solidaritas lapangan. Ya ada kawan yang kayak biasa Bang lah. Kawan awak dipukul ikut juga marah kan. Ya, jadi kan ini kan kalau kita lihat ini kan ini presiden tidak baik ya gitu kan. Artinya suatu penampilan daripada Pemko yang kelihatannya tidak baik terhadap pekerjaan wartawan.
Jadi nanti kalau ini didiamkan, wartawan-wartawan itu akan biasa aja, tidak ada arti. Walaupun dia membahasakan dia dilindungi oleh undang-undang atau apa kan. Kalau dia di blackout aja rugi dia. Bahwa tidak ada pemberitaan tentang dia. Seminggu aja nggak ada. Udah ada suara itu, Les. Udah suara itu udah ada. Kita blackout. Demonstrasi udah ada itu. Cuman aku takutkan lebih parah lagi. Mereka cuma mau ceritakan yang paling jelek aja. Itu lebih parah lagi kan. Kalau blackout artinya nggak ada berita sama sekali. Ini Semua berita dicong kalian jelek aja. Itu lebih parah lagi. Yang rugi kan Kota Medan. Masuk dia menjadi bad news is good news. Itu dia. Itu dia. Itu. Kemana ada satu yang mengganggu aku tadi keterangan Ahmadin. Masuklah misalnya Satpol PP, mental. Masuk polisi, mental. Aku kaget ketika kau bilang masuk pas pampres. Dalam konteks apa pas pampres menjaga si Bobi? Dalam konteks menantu presiden. Dia tidak dalam konteks wali kota. Wali kota tidak dijaga sama pas pampres kok. Makanya bilang tadi wali kota rasa presiden. Ada undang-undangnya memang menjaga keluarga presiden. Tapi ini kan betul dikatakan di Sari. Ya kan? Bukan wali kota ansih itu tidak sebetulnya dia sebagai menantu dijaga sebagai keluarga. Tetapi dia ikut berlebihan ikut masuk ke dalam kan begitu. Sebetulnya begini tuh, Les. Dari awal itu terjadi dari awal ketika dia dilantik itu udah terjadi tangan-tangan besi untuk seperti itu. Wartawan udah tersinggung. Jadi kata Jaya orang Medan ini selalu seperti air tenang tapi di bawah main kan. Diam. Jadi ini sebetulnya yang kejadian kemarin itu bukan pintu masuk, tapi ini kejadian kemarin itu ekses dari yang sebelumnya itu. Jadi begitu disulut atau diberitakan seperti itu, langsung muncul. Sebetulnya yang beritakan sebetulnya intepnews.com yang pertama memberitakan itu. Silakan tepat itu. Wali kota rasa presiden itu nggak boleh dia begitu. Wali kota rasa presiden lain. Aku rasa Jokowi tidak begitu mertuanya. Jadi dimuat di intepnews.com dibilang begini, seharusnya Bobi itu belajar dari si Gubernur Sumut Edi Ramayadi. Itu jenderal bintang 3, tapi akrab dengan wartawan. Nah, itu dia. Mungkin karena kematangan usia, mungkin karena kawan kan masih muda kali umur ya, belum pengalaman. Itu pernah kita bahas itu kan kemarin tuh kan, bahwasanya ya tentu akan ada kesulitan-kesulitan bagi untuk bertemu dengan Pak Walinya misalnya. Pejabat-pejabatnya aja barangkali akan susah untuk secara langsung mau ketemu dengan Pak Walinya kan begitu ya. Ya karena ada barrier seperti itu kan begitu. Jadi coba para kontraktor nanti itu akan sulit. Yang dibilang Bang Cali itu benar. Itu fenomena sekarang tuh, Les. Ya dimanapun tuh kita merasakan itu. Tuntutan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers itu setiap berita harus cover both side. Apapun cerita harus ada keseimbangan. Kalau misalnya aku kritik Idrus harus kustanya. Walaupun dia marah-marah, walaupun apa kata dia, walaupun dimaki dia harus dimuat. Jadi kasih panggung dia. Artinya apa? Harus dikonfirmasi kan gitu. Nah termasuk berita ini harus dikonfirmasi. Di Medan, itu dia di Medan. Untuk konfirmasi jangankan wali kota, untuk pejabat-pejabat biasa aja pun payah, untuk kepling aja pun payah, untuk lurah pun payah. Alasannya satu, bisa diberikan keterangan kepada wartawan. Satu. Kalau enggak yang kedua, lapor pengamanan, diatur oleh pengamanan. Pengamanan itu yang menentukan bahwa bisa kita ketemu atau tidak. Nah itu dia, itu sebenarnya yang salah. Seharusnya itu adalah dilakukan oleh humas. Ya harusnya begitu. Wartawan cukup dengan kasih tahu humas baru memfasilitasi, baru dipanggil. Nah aku heran Satpol PP ngapain pula di situ? Ya udah humas ya, atau sekretaris dia. Nah itu, jadi gini, aku dulu sempat memberi pelatihan di kantor Pas Pampres, diundang resmi. Waktu itu masih Doni Munardo di situ. Memberikan pelatihan 3 hari untuk Pas Pampres. Kau bayangkan, itu aja mereka minta. Bagaimana mereka tingkah laku Pas Pampres di tengah masyarakat. Jadi jangan ada kesan angker. Tidak boleh, orang melihat mereka angker itu nggak boleh. Mereka harus penuh senyum, penuh keramaian. Jadi aku rasa ini yang Pas Pampres di Medan ini udah agak kebablasan. Karena yang dia bela, dikatakanlah dia berdalih itu keluarga presiden.
dan itu ada SOP-nya. Tetapi ini dalam konteks wali kota dan di kantor wali kota juga kan kejadiannya. Nah, Iya. nah, jadi aku rasa itu satu hal yang mengganggu perasaan kita.